Ini salah satu project yang sangat simple, yaitu project peliperan. Ya, kita dengan tanah yang cukup kecil, caranya simple, bisnis prosesnya mudah, sangat agile banget, dan bisa diterapkan oleh teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen ikutan bagaimana caranya peliperan yang mudah, simple, dan bisa dilakukan oleh pemula, yuk ikut kelas kita di kelas webinar kita di sini. Nanti kita akan ajarkan step by stepnya bagaimana memulai bisnis peliperan. Kontur itu penting juga tuh, kontur teman-teman, dicek tuh ya elevasinya, ketinggiannya. Dari 3 rumah itu kira-kira omset yang akan ada paling 3 miliar. Biaya lahannya itu paling 30%. Ya, kalau di harga lahannya yang tinggi. Sekarang habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu, mungkin lebih tepatnya sharing ya, akan cerita beberapa pengalaman. Kali Bu Hesti tiba-tiba, Pak Amin mau nggak ini sharing ya? Insya Allah lah. Semakin banyak berbagi, insya Allah ilmunya semakin manfaat, dan insya Allah nanti kalau yang 60 menit ya Bu ya, 60 menit ke depan kita akan sharing. Sesi akhir mungkin buat teman-teman juga sedikit berbagi peluang ya, insya Allah di sesi akhir nanti Bu, biar sampai akhir. Insya Allah ada beberapa peluang yang akan saya share, harapannya bisa berbagi informasi dengan teman-teman yang mengikuti atau menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara Zoom pada malam ini ya. Sudah cukup lama saya juga nggak nge-Zoom karena udah mungkin mulai banyak offline ya di pertemuan-pertemuan berbagi ilmu. Alhamdulillah saya sendiri saat ini ya, yang belum kenal, nama saya Muhammad Aminuddin. Sampai hari ini masih ikut berkhidmat di komunitas developer properti syariah ya, yang berkantor di Bogor ya, masih satu komunitas sama Kang Wildan ya, sama-sama tujuannya menyebarkan properti syariah ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih fokus, masih tetap istiqomah di konsep properti syariah tanpa bank ya. Alhamdulillah saya mulai mungkin dari awal tahun 2014 ya, beberapa proyek sudah saya selesaikan ya, mulai dari yang 6 unit, 12 unit, 20 unit. Alhamdulillah sekarang mungkin masuk mulai yang agak gede-gede ya, karena harus didasari dengan ilmu, terus kapan mulai ekspansi ini juga perlu ritme ya. Jadi harapannya nanti sharing yang sedikit ini ya, sharing yang sedikit ini dengan teman-teman nanti bermanfaat ya. Ini langsung materinya ini dari teman-teman di sana ya Bu ya. Pasti suaranya nggak kedengaran ini. Oh iya, ya baik Pak. Ya, Share ya Pak. Oke, siap. Oke, ya. Saya tergabung di divisi Business Solution ini biasanya jadi teman-teman curhat ya. Saya nyebutnya mungkin jadi tempat penampungan teman-teman yang mungkin entah dari properti syariah, entah dari developer konven. Kalau ke kantor pusat biasanya ketemu saya ya, untuk berdiskusi ya, diskusi mencari solusi. Kadang-kadang teman-teman sudah punya solusinya, hanya butuh teman ngobrol. Nah, di situ saya kadang-kadang menemani mereka ngobrol, gitu ya. 1-2 jam, biasanya ada insight-insight mereka untuk melakukan hal ya. Jadi kadang-kadang memang saya sendiri juga, namanya manusia itu ada titik mentoknya ya, titik mentok untuk kira-kira apa lagi ya. Nah, begitu cerita mungkin sama orang yang sudah lebih berpengalaman, biasanya
dapat ide atau insight, oh saya harusnya gini, harusnya gitu, atau pakai cara ini. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, alhamdulillah ya, jadi ilmunya bisa diterapkan, diaplikasikan di lapangan. Jadi di samping sebagai pembicara juga saya tetap sebagai praktisi ya. Jadi runutannya di bisnis properti ya. Nah, ini kan judulnya lumayan apa sih? Strategi hotel ya. Jadi mungkin sekarang hampir 95% proyek saya lahannya adalah lahan hotel. Lahan hotel itu yang gimana? Nah, nanti kita mungkin akan cerita sampai di sesi akhir ya. Baik, mungkin bisa di-share berikutnya. Baik, Pak. Silakan. Ya. Oke, next. Nah, strategi negosiasi lahan hotel ya. Ini memang yang didambakan oleh teman-teman penggiat properti ya, mau di konven, mau di syariah, apalagi di syariah ya, 95% proyek saya lahannya adalah hotel. Bagaimana yang biasanya mungkin teman-teman yang skemanya pakai dengan skema perbankan, yang misalkan mau akuisisi lahan, mereka tinggal tunjuk, bawa sertifikatnya ke bank, selesai ya, tinggal dia hubungannya sama perbankan. Nah, saya bagaimana memotong rantai, bagaimana supaya tidak berhubungan, atau saya punya kami di produksi di properti itu tidak berhubungan atau berhutang dengan perbankan. Nah, akhirnya kami harus menemui pemilik lahan dengan sedemikian rupa, kita edukasi bagaimana para pemilik lahan itu lahannya mau dikerjasamakan dengan kami. Dan alhamdulillah di saat ini justru malah banyak ya, termasuk di Kang Windan, di kami itu banyak para pemilik lahan itu ngantri ya. Bahkan proyek yang next time 2023 ini kurang lebih mulai awal 5 hektar itu dari rencana sekitar 10 hektar, kami pun dipercaya untuk mengelola tanah para pemilik tanah tersebut ya. Intinya apa sih? Intinya ya kepercayaan, trust, dan portofolio, dan di mana mungkin nanti teman-teman bisa bergabung ya, mau di Fatih, mau di DPS, sama aja tujuannya sama, bagaimana mengembangkan teman-teman jadi konsep pebisnis properti ya. Bahkan tadi saya baru dapat share dari teman saya, berangkat pagi dari Jakarta, mau ketemu orang di Jogja ya, sore-sore, dan dia belum sempat check-in hotel, ternyata dekat stasiun sekarang ada apa namanya ya, pokoknya mandi berbayar gitulah, 40.000 ya, dapat alat mandi, terus dipinjemin handuk, itu apa gitu. Seru juga mainan kayak gitu ya. Nggak kerasa kan orang bayar 40.000 cuma numpang mandi biar fresh gitu loh, dan itu dekat. Nah, ini juga jadi insight tersendiri ya. Saya baru ya orang tuh selalu harus punya ide ya, ide kreatif akhirnya menjadikan sesuatu itu. Sekarang penginapan, bagaimana mendistraksi hotel, penginapan yang murah. Nah, sekarang orang tanpa harus mungkin check-in ke hotel dulu, cuma mau numpang mandi, mau ketemu klien biar fresh karena di kota orang, itu bisa dikembangkan buat teman-teman yang mungkin dekat stasiun ya, stasiun-stasiun besar mungkin kayak Jogja, Semarang, Surabaya, atau bahkan mungkin Jakarta ya, memungkinkan seperti itu. Ya, next berikutnya. Ya, nanti silahkan yang belum berkenalkan atau yang mau curcol boleh ya, di nomor handphone saya ya, di 0817 001194 ya, atau nanti bisa minta bantuan Bu Hesti. Berikutnya ya, ini proyek pertama saya ya. Dulu teman-teman konvensional, saya sebelum masuk ke properti syariah sebenarnya baru mau masuk dunia bisnis properti, kita patungan ya, tabungan yang selama bekerja ya, selama bekerja saya nabung, terus mulai belajar bisnis ya, ada beberapa bisnis yang saya tempuh, masuk bisnis properti, patungan lumayan dulu, patungan rame-rame, alhamdulillah karena kurangnya ilmu ya, beli lahan bermasalah di Bandung ya. Jadi lumayan dalam kejeblosnya. Nah, ini peringatan ya, kejeblosnya lumayan dalam sehingga ya sudahlah, mungkin ini jadi ilmu tersendiri. Akhirnya ikut mentoring DPS, dan
waktu itu saya lagi 2015 itu lagi asik-asiknya jualan properti syariah ya. Alhamdulillah proyek-proyek yang saya jualin selamat semua gitu ya, aman semua. Ini proyek saya masuk di gang, satu mobil ya. Saya jual harga 800 juta, banyak orang bilang nggak mungkin dan gila aja orang mau beli rumah 800 juta di gang. Karena benar-benar masuk satu mobil. Panjang dari jalan yang Pruis itu sekitar hampir 80 meter, tapi karena ketemu tikungan yang nggak mungkin tikungan itu kalau papasan salah satu harus ngalah mundur. Tapi alhamdulillah sudah sold out ya, sudah dihuni semua sekarang ya. Next berikutnya, ini salah satu lahan yang hot deal juga. Berikutnya saya juga main di Ruko ya, ada di Solo. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang dari Solo atau yang sekitaran Solo itu lokasinya samping Pasar Gading, atau kalau kita keluar dari alun-alun selatan Solo itu ke arah kiri ya. Nah, di situ ada Ruko 7 unit ya, yang 2 unit itu alhamdulillah punya saya ya. Ini hot deal juga ya. Nah, nanti mungkin saya akan ceritakan. Next berikutnya itu. Nah, ini rupanya ya, rupanya yang dibangun ya. Sisa 2 unit ini harganya sekitar 8 M. Ya. Next. Ya, mungkin sedikit sharing ini tahapan bagaimana kalau mungkin bagi yang pemula gitu ya, atau mungkin yang baru tahu juga bagaimana sih cara masuk ke bisnis properti ya. Ini sekedar sharing aja. Yang tahap awal adalah pencarian lahan ya, artinya kita mendapatkan informasi atau mencari lahan sekarang lebih enak ya, nggak harus ini, tapi kita bisa lihat di marketplace yang dijual gitu ya, banyak sekali ya sekarang di marketplace, mau di rumah.com, Lambuti, macam-macam sekarang banyak ya. Nah, setelah kita mencari lahan dan dinilai lahan itu bisa kita kembangkan, kita lakukan survei dan melakukan studi kelayakan. Lahan tersebut layak nggak sih untuk dijadikan properti ya. Jangan sampai mungkin bisa diskusi ya dengan yang sudah berpengalaman atau sudah melalui proses itu, bagaimana melakukan studi kelayakan. Ya, sederhananya sih kalau lahan-lahan harga mungkin 500.000, harga jualnya bisa kali 4 ya. Jadi harga tanah matanya itu bisa dikali 4 sehingga 2 juta. Belum ditambah ini ya, ditambah nanti lain-lainnya ya. Sebenarnya habis itu melakukan negosiasi. Nah, ini salah satu runtutannya aja ya. Ada negosiasi, ada akuisisi lahan ya, melakukan persetujuan rencana. Ini kalau yang lahan-lahan gede ya, mungkin di atas 2.000 atau 3.000 ya. Terus melakukan perizinan, bagaimana perizinan di setiap daerah biasanya suka ada yang berbeda ya. Ada perda-perda yang dikeluarkan oleh Pemda setempat, pemerintah tersebut, sehingga berbeda pada ada aturan-aturan tambahan ya. Biasanya juga kalau misalkan yang sedang melakukan apa ya namanya ya, pemekaran itu biasanya izin-izinnya lebih mudah. Setelah perizinan baru penjualan, melakukan konstruksi, terus serah terima. Jadi 10 tahapan ini yang Bapak Ibu mesti tempuh ya. Jadi kalau baru satu etape di penjualan berarti baru satu item puzzle untuk masuk ke bisnis properti. Padahal dari awal itu sudah semakin banyak. Belum lagi dikonstruksi. Ya, setelah dikonstruksi masuk lagi di serah terima, bagaimana after sales kita ya menjadi pembeda ya, salah satu nanti produk yang akan saya create untuk launching mungkin 2-3 bulan ke depan ya, karena akan saya create betul produknya supaya berbeda dengan produk-produk teman-teman yang lain ya, karena sekarang udah makin banyak pilihan properti syariah ya, bukan hanya dari sisi akad-akadnya saja, tapi bagaimana value apa sih yang kita tempelkan di proyek kita. Supaya orang tuh kenapa sih saya misalkan nggak harus beli ke A tapi harus beli ke saya, atau nggak harus beli ke Z tapi beli ke saya, pembedaannya apa? Atau bahkan orang-orang yang sudah punya rumah di hunian lama bisa jadi rumah kedua, atau rumah yang lamanya dijual harus beli di kawasan kami. Nah, ini mesti kita pikirkan matang betul. Ya, next. Ya. Akuisisi lahan itu penting ya. Tadi dari pencarian lahan ya.
Ya, terus klik aja terus. Ya, pencarian lahan sebelumnya melakukan survei, melakukan studi kelayakan, ya, melakukan negosiasi. Ya, termasuk studi kelayakan ini nanti untuk jadi bahan kita melakukan negosiasi. Ya, misalkan Bapak Ibu datang ke saya nih ada lahan mau saya jual, harganya 2 juta. Misalkan Bapak Ibu nawar, Pak Amin mahal tuh, tetangga aja cuma jual 1 juta. Nah, kalau nawarnya caranya begitu kan otomatis saya juga nggak senang ditawar, namanya ini nawar mungkin turun sedikit gitu. Tapi kalau nawarnya berdasarkan data, nah itu kita enak. Contoh sederhananya begini, misalkan Bapak Ibu sudah melakukan survei ya, ternyata rumah atau rumah di lingkungan tersebut harganya sekitar 600 atau 500 jutaan gitu. Nah, kalau dengan harga rumah 500 juta itu modalnya biasanya atau secara umum itu kita dapat harga lahan mungkin 1 juta. Nah, kita bisa ngomongnya dengan cara apa? Misalkan ke pemilik tanahnya Pak Haji, bisa ngomong dengan Pak Haji, kami sudah melakukan survei. Nah, di tetangga lahan Pak Haji itu harga rumahnya sekitar 500 jutaan. Kalau Pak Haji menawarkan kami 2 juta, kami bisa beli, tapi kami nggak bisa jual karena modal dasar lahan kemungkinannya harusnya di angka mungkin 1 juta. Nah, orang jadi ikut berpikir, oh iya ya, nggak mungkin kan kalau 2 juta itu saya harus jual 800 juta. Nggak kuat, kita nggak bisa jualannya berat karena persaingannya terlalu tinggi, gap-nya terlalu tinggi. Nah, hal-hal seperti itu ya. Jadi mesti dilatih juga gitu kan, mesti dilatih ketemu. Mungkin ada teman-teman kami berapa kali gagal, nggak pernah ngitung ya. Yang mulai dari dilacahin calo, dilacahin pemilik tanah, ya udah jalan aja. Nah, dan alhamdulillah hari ini bahasanya ya memetik hasilnya bagaimana mungkin banyak atau ada beberapa proyek yang memang saya tunda karena memang kekurangan tim dan lain sebagainya, atau nanti saya memikirkan proyek ini aja dulu baru nanti yang lain lagi. Dan itu memang kalau di tahap itu benar-benar butuh penataan diri ya. Jadi bahasanya nggak bisa ngegas terus gitu loh, nggak bisa ngegas terus ya. Lakukan negosiasi, melakukan persetujuan rencana perizinan tadi ya, ada penjualan, konstruksi dan serah terima. Next, Bu. Ya, studi kelayakan apa saja sih yang dinilai ya. Jadi ada aspek legal ya, peruntukan dan kepemilikan ini jangan sampai kita dapat lahannya misalkan lahan bermasalah. Nah, saya beberapa kali membantu orang yang lahannya bermasalah, akhirnya ya pasti buang waktu, buang tenaga, buang biaya ya. Ada beberapa dulu yang saya bantu terus, tapi memang masalah luar biasa, tapi itu jadi pelajaran tersendiri. Aspek teknisnya ya kondisi ya, apalagi mungkin di daerah ya, kayak mungkin di Kalimantan itu kontur atau bentuk lahannya lahan gambut itu ya mesti pinter-pinter bagaimana di sisi konstruksinya ya, basic lahan, fasos mungkin kalau saran bagi pemula itu cari lahan yang mudah lah, kayak lahan tegalan atau kebun yang kering gitu ya. Jadi usahakan jangan yang nguruk atau lahan berbukit yang cut and fill. Kalau nggak ada pengalaman biasanya di situ langsung jeblok ya. Aspek organisasinya ya, aspek pasar market, semakin banyak lingkungan tersebut potensi atau sudah ada perumahan, semakin ada kemungkinan produk kita juga laku karena marketnya sudah terbentuk ya. Misalkan mungkin daerah, kalau di daerah Bogor ya, Bogor kota, atau lebih ke misalkan ke daerah Sentul atau ke Bogor Barat itu ke arah mana itu, ke arah Parung Panjang ke sana, itu kan kita bisa lihat daerah-daerah yang berkembang ya, atau daerah yang akan dilalui oleh jalan tol. Biasanya dekat-dekat pintu tol itu yang akan nanti berkembang pesat gitu ya. Salah satu proyek saya insya Allah doanya, ya itu juga salah satu proyek yang akan dekat dengan pintu tol. Nah, itu kenapa kita juga harus banyak cari atau informasi ya. Aspek keuangan, nah kita harus bisa ngitung ya, minimal jangan samain aja harganya sama tetangga gitu ya. Nah, jangan, tapi kita memang punya hitung-hitungan tersendiri ya, belajar ya. Di Flipro ini sering juga materinya bukan hanya dari sisi akuisisi, tapi nanti ada materi konstruksi, materi penjualan. Penting juga mungkin ya nanti buat teman-teman Bapak Ibu ya belajar jualan ya, karena ujung tombaknya di
bisnis itu ya jualan, tapi paling enggak kita menguasai ilmunya walaupun kita bukan pelakunya ya, tapi minimal kita menguasai tahapan-tahapan penjualan properti itu seperti apa. Next. Ya, lagi next ya. Ya, bagaimana sih cara ya bernegosiasi dengan mungkin pemilik lahan ya. Jadi buat Bapak Ibu, pertama adalah kita mesti tahu tahapan negosiasi ya. Jadi yang pertama kita mesti ada persiapan ya, persiapan negosiasi. Mesti kita pikirkan nih. Terus saat negosiasinya bagaimana mengakhiri negosiasi, misalkan oh sudah cukup ya materi negosiasi dengan pemilik lahan dan panduan teknis. Next time. Ya, cara memahami ya gaya pemilik lahan, ya ada prinsip negosiasi, ada strategi negosiasi pemilik lahan, ya ada alternatif pemanis, ya kenapa orang itu mau lahannya dikerjasamakan, ya ada tip dan trik negosiasi ya tentunya dengan sesuai cara-cara yang ahsan, yang syar'i tentunya ya. Berikutnya, ya. Negosiasi adalah fenomena keseharian. Ya, negosiasi merupakan fenomena keseharian setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, ibu-ibu pagi-pagi dengan tukang sayur itu aja kan nawar mulu kan, nego mulu gitu. Udah ditambahin ini masih boleh nggak tambahin itu? Gitu. Biasanya begitu ya. Apalagi mungkin bapak ibu yang berbisnis atau bapak ibu yang mungkin bekerja ya. Dalam dunia bisnis semakin tinggi jabatan ya, maka semakin besar tanggung jawab seseorang sehingga mendorong untuk semakin sering ya untuk bernegosiasi. Nah ini di sini juga Bapak Ibu perlu ya mungkin sekarang kan ilmu banyak tuh, ilmu public speaking ya, ilmu bagaimana ketemu dengan klien, dengan orang, bagaimana menjabarkannya gitu kan. Maksudnya banyak hal lah gitu, banyak hal ya kita bisa pelajari dari hal-hal tersebut. Tentunya mungkin nggak mungkin ketemu sekali, saya paling cepat itu 3 kali pertemuan itu tanda tangan ya. Jadi ada tahapan-tahapannya, diskusi, kedua matengin, ketiganya baru ketemu lagi, diskusi lagi baru tanda tangan. Ya. Negosiasi tentang bisnis, deadline, pekerjaan, ya, pembagian job desk, perselisihan, perjanjian, ya, rekrutmen, mutasi semua adalah tentang bernegosiasi. Jadi ya sekarang sebenarnya ilmu banyak ya, tinggal bagaimana kita mempelajari. Saya pun terus belajar ya bagaimana tingkat negosiasi yang tingkat atasnya lagi kayak apa sih? Oh ketemu misalkan diskusi dengan siapa ya, alhamdulillah Wasilah Bisnis Properti saya lupa share fotonya tadi ya, membawa saya ketemu dengan beberapa termasuk ya ngobrol akrab, ngobrol santai dengan rektor UMM, padahal dulu saya pengen kuliah di sana tapi nggak kesampaian ya karena rezeki orang tua kurang gitu kan, otak saya juga kurang ya, kepintarannya kurang, jadi nggak bisa masuk ke sana, dan alhamdulillah diundang ke sana sebagai tamu gitu kan, dan itu sesuatu hal yang bisa teman-teman juga heran gitu, kenapa bisa masuk ke UMM dan diskusi dengan Pak Rektor sebegitu akrabnya, ya itulah wasilah dari berbagi ilmu ya, berbagi ilmu tentang properti, tentang macam-macam, karena memang satu visi satu misi ya, akhirnya alhamdulillah beberapa kali diskusi di kampus UMM. Next. Ya. Negosiasi ada next, terus saat negosiasi dan akhir negosiasi. Next. Ya. Kita coba bikin to-do list atau tentukan target apa yang akan kita capai. Ya, jadi pertama itu saya ketemu Bapak Fulan itu mau ngapain, ketemunya apa, targetnya apa, supaya nggak ngaco. Terus waktu juga ya, sebisa mungkin kalau berbisnis sih mungkin pas setelah makan siang ya, atau habis asar ya, atau habis isya begini, tapi jangan terlalu malam gitu ya. Tapi dulu saya kebanyakan suka tipikal, juga harus jadi tipikal pendengar, jadi mendengarkan dulu omongan orang kayak apa, jadi kita punya tahapan-tahapannya ya. Sebisa mungkin jangan memotong pembicaraan. Nah, itu hal-hal kayak gitu tuh dirunutkan saat saya bernegosiasi dengan para pemilik lahan. Jadi saya lebih banyak mendengar saja dulu. Jadi kalau ini mereka ya udah maunya Pak Amin seperti apa ya. Kuasai materi negosiasi ya. Makanya walaupun mungkin
saya bukan yang orang sekolahan tinggi itu ya, bukan kuliahan, tapi alhamdulillah ngobrol dengan doktor, dengan rektor itu nyambung gitu loh. Intinya kalau ngobrolin tentang properti, mungkin kalau dunia kampus ya saya kalah ngobrolnya, tapi kalau ngobrol properti ya saya menguasai gitu loh. Jadi materi atau tema yang kita obrolin tentang sekitaran properti, jadi mereka justru malah banyak diskusi dengan kita. Ya, tadi kenali dengan baik lawan negosiasi kita siapa. Nah, lawan negosiasi kita itu siapa? Alhamdulillah saya ketemu juga orang dari misalkan dari departemen pertahanan, saya diundang ke sana untuk presentasi tentang apa itu properti syariah, ya sudah pernah gitu. Jadi asalnya mungkin dari calon konsumen yang begitu saya layani dengan hati, bagaimana saya terangkan, bagaimana konsep muamalah ya secara Islami gitu. Nah, saya jelaskan, akhirnya Pak Amin bisa enggak siapkan waktu ke kantor kami untuk presentasi kecil dulu. Nah, setelah presentasi kecil baru saya suruh presentasi di beberapa tim gitu ya tentang ya pengembangan properti, misalkan di bagaimana di Angkatan Udara, Angkatan Darat, bagaimana teman-teman di prajurit itu juga terbebas dari ribawi gitu. Nah, itu juga sudah pernah saya sampaikan ya. Siapkan kartu nama ya, penting ini kartu nama itu identitas, walaupun hari ini paling minta nomor handphone, tapi paling enggak kita ada kayak identitas gitu loh, identitas siapa sih diri kita ini ya. Gunakan pakaian yang pas, tentunya rapi, sopan ya, nggak harus mahal, nggak harus mewah ya, minimal pakai batik lah gitu kalau ketemu ya, atau pakai baju, jangan pakai kaos oblong atau ya, kecuali udah ketemu beberapa kali ya baru nyantai. Oh, Pak Amin aslinya nyantai ya orangnya gitu. Ya kalau pertemuan pertama ya bisa mungkin rapi kita ya, menghargai diri kita juga. Ya, pilih tempat yang representatif. Ya kalau mungkin kita belum punya kantor, ya bisa sekarang ya hangout di mana lah, di kafe yang murah, yang atau yang apa gitu. Ini salah satu trik juga ya. Saya pernah ketemu orang ya, misalkan kita lagi, waduh, keuangannya lagi kurang bagus. Nah, biasanya kalau saya minimal 5-10 menit sebelum yang janji temu saya datang itu saya udah di tempat. Tapi karena satu dan lain hal, misalkan dulu awal-awal keuangan masih ya mau beli kopi yang kira-kira 50.000 itu gimana gitu. Nah, itu triknya bisa orangnya dulu yang duduk baru kita gitu. Padahal kita udah di daerah situ gitu lah, udah ini gitu ya. Itu salah satunya ya. Itu juga dulu diajarkan oleh teman-teman mentor kayak Mas Jai gitu-gitu ya. Salah satunya Mas Kipo, trik-triknya kayak gitulah waktu awal-awal. Ya, itu untuk ini aja ya. Ya, pilih waktu yang kondusif tadi ya. Mungkin kalau pebisnis biasanya di atas jam 10 pagi atau malam lah biasanya ngopi ya. Ya sekarang mungkin ngopi-ngopi nggak terlalu inilah ya, maksudnya di tempat umum ngopi, diskusi gitu ya. Kan di Starbucks atau apa kan 50 mungkin 100.000 cukup lah ya, gitu. Kalau untuk sendiri ya, nggak untuk rame-rame. Oke, next. Ya, proses bargainingnya seperti apa sih? Yang pertama adalah penawaran dari pemilik lahan. Penawaran dari pemilik lahan kita tampung dulu aja. Jadi kalau pertemuan tahap pertama sebisa mungkin jangan menawar dulu ya. Kalau pertemuan pertama mungkin lebih banyak silaturahim, diskusi. Kalau saya biasanya di pertemuan pertama saya kasih waktu itu 1 jam ya. 5-10 menit mungkin ngobrolin tentang tanah tersebut, sisanya saya lebih banyak mendengar. Ini juga kadang kunci gitu ya. Maksudnya saya nggak akan nyerocos presentasi tentang bisnis ini, bisnis itu, revenue ini. Jangan bahasa yang sulit-sulit dulu gitu. Jadi lawan kita siapa sih? Nah, di situ kita mempelajari. Misalkan kayak Pak Haji, ya sederhana aja. Kenapa sih Pak Haji lahannya dijual, kan sayang, padahal bisa dikembangin. Oh, saya nggak ngerti atau apalah. Atau biasanya saya ya tentang keluarga, anak berapa misalkan, pada sekolah di mana, itu kan jenjang pendidikannya bagaimana, cerita aja gitu. Biasanya misalkan di daerah tersebut Pak Haji udah berapa lama, pokoknya digali informasi sebanyak mungkin ya. Jadi nah, penawarannya dari Bapak seperti apa gitu ya, penawarannya seperti apa. Nah, nanti oh ya, kira-kira Bapak nawar berapa Pak, mungkin nanti insya Allah kami akan silaturahim lagi, coba kami analisa, kami hitung-hitung dulu Pak. Kira-kira
kira-kira nanti dari kami masuk. Enggak, kalau masuk nanti insya Allah kami hadir lagi, kami akan buat jadwal silaturahim lagi dengan Bapak. Ya, jangan sampai di kesan pertama itu ya iklan itu apa ya, iklan waktu itu ya kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda itu. Tapi jangan yang mungkin bahasa-bahasa bisnis yang sulit ya, tapi bahasa yang sederhana aja gitu. Nah, makanya saya dari trik-trik itu saya coba simpulkan untuk saya ya, mungkin nanti buat Bapak Ibu punya feel atau punya cara tersendiri, tapi kalau pengalaman saya itu dari 1 jam itu biasanya saya antara 10 sampai 15 menit paling banyak itu ngobrolin tentang misalkan tentang diri saya, tentang bisnis saya, atau tentang tanah tersebut gitu. Jadi sisanya lebih banyak mendengar gitu. Ya. Jadi kita tampung penawaran dari pemilik lahan apa, terus nanti ada penawaran dari kita seperti apa, mungkin di pertemuan kedua. Nah itu biasanya terjadi negosiasi ya dengan mereka. Gitu. Tapi beberapa teman yang termasuk yang saya sarankan, misalkan sebelum ketemu pemilik tanah, banyak yang berhasil, insya Allah gitu ya, banyak yang berhasil dengan para pemilik tanah tersebut dengan apa-apa mungkin pengalaman ya sharing. Pak saya mau ketemu begini, misalkan, oh saya mau ketemu itu. Oh ya sudah, kalau ada dana nggak, ada budget nggak, ajak aja di rumah makan mana, biar santai ngobrolnya, biasanya seperti itu. Ya, next Bu. Bapak Ibu izin minum ya saya. Ya, negosiasi dengan pemilik lahan itu apa sih ya? Yang dinegosiasikan pertama adalah harga jual. Ya, harga jualnya berapa? Ya, cara bayarnya bagaimana? Ya, ini kan kita harus cari tahu informasinya ya. Kalau dari teman-teman maklar itu biasanya kan, oh minta DP 30%, oh minta DP 40%, oh gitu. Makanya saya kalau dengan teman-teman maklar itu, udahlah janjian, kasih saya ketemu dengan pemilik tanah. Bapak Ibu nggak akan saya tinggal. Yuk kita bikin perjanjian. Kalau terjadi deal atau closing, Bapak Ibu ada haknya. Kalaupun ini kerjasama, nanti kami yang menalangi fee marketingnya. Jadi saya alhamdulillah tuh belum ketemu yang Pak saya nitip 50.000, nitip 100.000 sampai deal belum pernah. Tapi kalau mereka ngikuti ritme saya, biasanya mereka malah lebih dapat, gitu. Lebih dapat gitu. Daripada dia juga nggak dapat gitu ya. Daripada dia juga nggak dapat apa namanya, nggak dapat fee-nya cuma kesana kesini, lebih baik satu coba dimatengin tapi dapat. Ya, uang mukanya bagaimana, cara pembayaran, kalau bagi hasil persentasenya berapa, ya. Nggak kedengeran suaranya, Pak? Pak Amin, suaranya nggak kedengeran. Beberapa perusahaan saya atau tanah-tanahnya udah diserah-serahkan begitu saja malah. Oke, next. Oke, ini salah satu aja ya panduannya ya. DP maksimal kalau saya misalkan ada, kalau DP maksimal 10% dibayarkan saat PPJP ya. Skenario legalnya tanah bisa dibalik nama ke kita atau ke PT, di mana PT tanda tangan ada namanya pengakuan hutang kepada pemilik tanah. Jadi misalkan baru bayar 10%, tanahnya sudah diproses, tapi di situ kita bikin surat pernyataan hutang bahwa kami atau saya atau PT tersebut masih punya hutang sebanyak 90% dari total pembayaran. Durasinya ya biasanya saya menyepakati waktu pelunasan asumsi setahun itu untuk 5.000 meter ya. Setengah hektar. Nah, itu biasanya pembayarannya per 6 bulan. Kenapa harus per 6 bulan? Ya, enggak 3 bulan. Karena 3 bulan itu cepat banget. Ya, 6 bulan aja cepat banget. Kita ngatur strategi penjualan bulan 1, bulan 2, bulan 3 belum jalan, bulan 4 kan harus ganti strategi. Minimal kita masih punya napas. Ya. Bisa dilakukan bertahap dengan durasi 6 bulan. Ya, cara bayarnya pembayaran selanjutnya sesuai dengan proses penjualan. Jadi ada macam-macam. Next. Ya, ini juga salah satu mungkin yang Bapak Ibu harus pelajari ya, ciri-ciri penjual yang butuh dan tidak butuh ya. Ciri penjual yang butuh atau mau berkomitmen biasanya pemilik lahan bersedia bertemu di mana saja. Misalkan kita ajak ketemu di mana di luar, itu dia akan ngikutin gitulah ya.
sangat kooperatif memberikan data, ya, bersedia membuka harga dan mempersilahkan kita menawar. Dan di sini biasanya kita harus banyak-banyak edukasi ke teman-teman maklar, ya, teman-teman marketing, jangan mempersulit pemilik tanah, jangan mempersulit developer gitu loh. Biasanya kalau ketemu antara pemilik tanah dan developer itu udah banyak kejadiannya, makanya banyak kejadian closingnya daripada mungkin lewat perantara, ya, lewat perantara, karena bisa jadi kita ngomong A, di sananya A1 gitu kan, kita ngomong B, jadi di sananya B1, nggak sinkron gitu loh. Tapi kalau ketemu langsung, ya udah dudukin aja si maklar atau si teman-teman apa maklar ini, dudukin aja sama kita, ya. Tapi nanti saya yang ngomong ya. Gitu. Jadi apapun ada di kita. Jadi jangan mereka juga kadang-kadang kan ada yang kayak over gitu ya. Jadi seolah-olah dia yang pemilik tanah yang ngatur ini itu malah nggak jadi gitu. Ya. Jadi pastikan kita yang punya bergaining. Kalau mau begini ini saya datang. Kalau enggak gitu. Nah, ini juga ada yang pengalaman saya ya yang agak kurang ahsan gitu ketemu teman-teman maklar itu. Saya pernah dikerjai gitu ya. Mungkin dikerjai atau enggak saya nggak ngerti lah. Tapi ketemuannya memang siang-siang sama makan siang. Minta ngajak ketemuan di satu restoran, waktunya mereka satu kumpulan gitu ya, satu gerombolan gitu. Wah, makan semua, yang ngambil rokok, ngambil ini, semua bayarannya ke saya. Ya nggak apa-apa, kalau saya lagi punya duit saya bayarin gitu ya. Tapi caranya gini tau. Gitu. Nah, berikutnya saya bukan ini ya, karena memang saya habis ke BPN, ketemu orang BPN, ya ngajak makan, kita makan sama orang BPN gitu kan. Setelah itu saya baru ketemu teman-teman maklar gitu kan. Nah, mereka makan lagi gitu kan. Saya ditawarin makan ya, Pak Amin nggak makan? Oh, kebetulan saya tadi dari kantor PPN dan sudah makan gitu ya. Ya, akhirnya mereka bayar sendiri-sendiri. Nah, ini penting ya. Penting gitu. Maksudnya cara-cara yang ahsan, yang apa gitu. Bahkan saya sama konsumen saya aja, konsumen beli rumah di saya gitu kan. Kalau ketemu cepet-cepetan itu bayarnya. Saya sering kelewat gitu. Kalau saya ketemu dia, udah deh waktu itu ya dari mulai verifikasi, mulai akad apa. Pokoknya kalau ketemu dia di resto, udah deh ATM udah saya tinggal di kasir aja. Jadi supaya dia nggak bayar duluan gitu. Nah itu salah satu trik juga. Kan nggak enak juga kan dibayarin terus sama konsumen gitu kan. Ya. Ciri penjual tidak butuh, kita diminta ke tempatnya. Ya, yang mendampingi survei adalah orang suruhannya. Ya. Sulit memberikan data, memposisikan kita yang memiliki kebutuhan dan tidak menyebutkan harga. Ini penting ya. Secara psikologi kita kalau nawar, misalkan nawar itu ya santai, ya seolah-olah kayak nggak butuh, padahal butuh, gitu kan. Ya, tapi jangan kayak angkuh atau sombong. Nah, ini kan kita harus mempermainkan rasa kita sendiri ya, secara psikologis. Waduh, lahannya cakep banget nih. Lokasinya udah hot banget nih. Ini kalau jualan gampang nih di sini, misalkan kayak gitu. Kita seolah-olah, saya pernah nih beberapa kejadian. Ini yang menjadi banyak kesalahan teman-teman juga yang baru masuk bisnis properti dan nggak pede. Ya, begitu ketemu pemilik lahan nggak pede ngajak saya, di situ aja dia masih melakukan kesalahan. Misalkan saya paling nggak seneng kalau misalkan ketemu pemilik lahan tuh saya ngajak Pak Amin sebagai guru saya sebagai muridnya. Nah, udah tuh di situ langsung pemilik tanah udah interestnya udah kepercayaannya udah hilang. Nah, berarti dia baru belajar. Jangan gitu. Maksudnya kalaupun ngajak saya ngomongnya ini adalah Pak Amin, bagian dari tim kami. Ya sudah saya serahkan mungkin ke Pak Amin lah yang lebih ini. Mau lebih tua kayak lebih apa kayak nggak apa-apa gitu. Tapi jangan saya habis belajar sama Pak Amin beberapa kali, Pak, udah deh saya bilang. Ini pasti gagal nih. Beneran. Terus ada yang begitu tanda tangan, ekspresinya langsung gitu, maksudnya senang banget. Padahal PR-nya setelah tanda tangan itu masih banyak ya. Perizinan harus diurus, progres juga harus diurus, belum penjualan gitu. Jadi kayak orang baru nemu durian runtuh. Kita boleh mengekspresikan itu, tapi sewajarnya saja. Oh, alhamdulillah ya Pak, semoga dengan kejadian atau kita kesepakatan ini usaha ini jadi berkah, keberkahan bersama ya. Kalau mau teriaknya nanti orangnya udah pulang udah gitu nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan di depan orangnya, ini juga jadi apa? Ini tersendiri ya. Gitu. Jadi apa sih namanya? Jadi image kurang bagus gitu di depan pemilik lahan. Oke, next Bu.
Jangan lugu-lugu amat ya Pak ya. Iya. Ya. Yang pertama adalah ini strategi negosiasi dengan pemilik lahan. Apa sih yang pertama adalah kita niatkan silaturahim. Ya. Nggak jadi di lahannya yang apa-apa, tapi tetap nyambung silaturahim. Ya tadi amati, dengar, catat dan analisa apa. Makanya saya ritmenya kalau 1 jam 15 menit untuk saya, 45 menit untuk pemilik lahan. Ini juga saya terapkan untuk orang-orang, saya pernah membantu beberapa teman-teman yang bermasalah dengan konsumen ya. Jadi konsumen yang udah mungkin kesel atau apa, saya kasih waktu 30 menit untuk mencurahkan segala kekeselannya. Saya cuma punya 5 menit. Jadi saya punya waktu misalkan 30 menit, ya Bapak Ibu punya kesempatan ngomong 25 menit, 5 menit saya. Dan jawaban saya kan sama semua, dari sekian keluhannya mau A to Z, yang kesel sama developer lama, jawabannya cuma 1, 2. Bapak Ibu mau lanjut atau mau mundur? Kalau mau lanjut, kasih kami kesempatan bla 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 bla. Kalau mau mundur, kasih kami waktu juga ya untuk kami bisa mengembalikan uang yang sudah masuk. Dan akhirnya mereka juga sadar sebenarnya butuh mendengar gitu, butuh mendengar kami masuk begini kami akan bantu. Nah, itu juga kan sebenarnya itu salah satunya. Dengan pemilik lahan pun saya begitu. Mereka yang banyak cerita, mereka yang banyak ngomong, tapi saya dengerin, tapi saya ambil kesimpulan atau bikin catatan-catatan ya. Mungkin ada orang yang masih kadang-kadang sekarang kan orang nyatet pakai handphone ya, tapi seolah-olah kita lagi kayak diajak ngobrol kok main handphone, padahal dia lagi catat sesuatu. Nah, mungkin kalau ketemu orang yang generasi baby boomers sama Gen X ke atas lah, itu asalnya masih bawa buku gitu. Makanya saya tetap bawa 2 kalau ngobrolnya sama anak muda, ya udah mereka tahu pasti Pak Amin catat nih gitu kan. Tapi kalau ngobrolnya sama yang udah agak sepuh atau agak tuaan, saya bawa buku. Jadi beberapa poin saya catat. Terus menjadi solusi ya, misalkan lahannya luas, itu kan jualan lahan 1 hektar, 2 hektar itu nggak mudah gitu loh. Jadi ya kita kasih saran-saran aja gitu, atau jual per part per 2.000 per apa ya, kita kasih saran aja. Malah kadang-kadang ya sudah ya, beberapa lahan yang di Cibubur atau Cilengsi itu kan waktu itu lahannya diapit oleh 2 perumahan ya, apa ya namanya, Grand Mekarsari sama Kas satunya gitu ya. Itu udah sama developernya itu udah ditekan bahwa lahan itu harus dilepas gitu. Lahan itu harus dijual ke mereka dengan harga waktu itu penawaran sekitar 400 ribuan lah. Tapi begitu menawarkan ke kami, emang Ibu harapannya lahan itu mau dijual angka berapa? Oh 500.000 gitu kan. Dan begitu saya terangkan tentang konsep syariah, ya alhamdulillah, ya, tanpa DP, tanpa apapun, ya sudah. Ini yang saya cari nih developer yang begini. Ya sudah, alhamdulillah sekarang proyeknya udah jalan. Ya, tinggal dikit lagi kayaknya. Ya, tawarkan keuntungan buat apa sih? Ya di samping mungkin kalau kerjasama itu nilai lahannya juga nilai lahannya kita kembalikan. Ya, itu juga nanti ada sharing profit. Ya, berapa sih Pak Amin idealnya? Ya sebenarnya nggak ada ideal, maksudnya senyamannya aja ya. Saya yang 10% orang saya kasih 30%, pemilik tanahnya mintanya 10% aja ada. Ada yang saya kasih 30, mintanya 40%, ya ada gitu. Selama itu sama-sama menguntungkan buat kita, bagi saya nggak masalah ya. Jadi, nggak masalah itu, apalagi mungkin bagi pemula ya. Jadi idealnya mungkin ya 30 ya, karena kalau kita ngitung secara keuangan cash flow, unsur terbesar di bisnis properti adalah satu adalah lahan, kedua adalah konstruksi ya. Konstruksi bisa menyerap modal itu nilainya bisa sampai 40%, tanah itu ya 30 sampai 40%, sisanya yang hal-hal yang lain. Nah, mungkin nanti sharing profitnya, makanya kita harus punya hitungan supaya kita bisa ngomong ini loh, nilai lahan itu sekian, total dari misalkan dari total 10 miliar tuh kami harus bayar 3 miliar nilai lahan. Nah, berarti kan kurang lebih sekitar 35%-an kan nilai lahan tersebut gitu ya. Closing dengan pemanis. Next time.
Ya, salah satu strategi negosiasi yang pertama adalah raise the price long term, ya. Naikkan harga, turunkan syarat lah, biar agak kerenan pakai bahasa Inggris, ya. Dengarkan keinginan pemilik lahan tadi, ya. Banyak mendengar itu bagus, ya. Yang penting kita benar bisa pandai-pandai menahan, ya. Ciptakan kondisi win-win solution, artinya win buat pemilik tanah, win juga buat developer, ya. Manfaatkan kekuatan uang tunai, ya. Tawarkan beberapa alternatif manis. Next. Ya, tadi ya. Jadi naikkan harga, misalkan tadi ya, harga yang saya sebutkan tadi, orang itu menawarkan 500.000, saya nggak nawar lagi, ya. Tapi saya minta syaratnya apa? Syaratnya kerjasama, itu kan, naikkan harga, turunkan syarat. Atau misalkan harganya saya naikkan sedikit, ya. Kalau mau menaikkan itu triknya juga jangan per meter, ya, nggak ngefek. Misalkan ya udah deh, per meter saya naikin 50.000, tapi jangan, tapi misalkan 50.000 kali 1 hektar. Oh, ini kalau pembayarannya mundur 6 bulan atau misalkan 24 bulan saya naikkan sekian, gitu kan, misalkan langsung 200 juta. Tapi kalau tambah lagi 6 bulan saya tambahin lagi menjadi 300 juta. Jadi orang juga mikir, oh iya ya, orang ini makin mundur tapi pembayarannya juga makin naik, gitu. Nah, ini juga penting ya, supaya orang tuh ada wawasannya, gitu. Oh iya, enggak bayar 3 tahun, bayar 4 tahun sama. Bahkan saya juga dapat yang 4 tahun ada, ya. Bahkan sampai 5 tahun juga ada pelunasannya, itu malah dengan developer. Oke, next. Ya, tadi ya, dengarkan keinginan pemilik lahan, ya. Ada kalanya dia hanya membutuhkan sedikit uang, tidak banyak, ya, tidak sebanyak harga lahannya, ya, biaya kuliah anak, pengobatan, naik haji. Nah, ini penting supaya misalkan kita, mohon maaf Pak Haji, misalkan andai kata lahan ini kami bayar cash, kira-kira mau buat apa sih? Oh, kami mau buka usaha ini, usaha itu. Apakah ada pengalaman? Nah, ini jangan sampai nanti kita bayar uangnya justru habis, Pak Haji nggak punya aset lagi, gitu kan? Karena memang nggak piawai bisnis, gitu kan. Nah, ini penting ya, sering kejadian ya. Jangankan itu ya. Saya punya beberapa rekan juga gitu, pensiun ya. Orang pensiun kan udah masaknya istirahat ya. Dia mikirin bisnis. Bisnis kan hampir 24 jam kita pikirin, gitu kan. Bentar banget kayaknya udah tanggal 25, waduh karyawan udah mau gajian lagi, gitu kan. Sebentar, gitu kan. Kayaknya belum ngapa-ngapain kok udah pertengahan bulan lagi, gitu. Itulah bisnis ya. Jadi kalau yang pensiun-pensiun itu sebisa mungkin ya, kayak saya kemarin diundang di salah satu ini yang Pertamina juga, bapak-bapak kan udahlah gitu kan, nggak usah mikirin bisnis, cari aja tempat-tempat investasi gitu, yang mana investasi itu aman. Salah satunya ya kalau mau di properti, nggak harus di tempat saya, gitu kan. Silahkan bapak itu cari, gitu kan. Kalau mau diskusi nggak apa-apa, gitu kan. Jadi atau beli apa patungan, taruhlah saya sebut beli franchise apa toko retail, gitu kan, atau beli apa yang kira-kira apa yang lagi kekinian, gitu kan. Nah, itu bisa aja gitu, tapi jangan yang dia mikirin strategi apa-apa, gitu kan. Karena memang secara mereka itu bahasanya otaknya sudah diperes gitu ya, berangkat pagi pulang malam, gitu kan, udah diperes dari muda. Misalkan giliran pensiun, ya produktifnya produktif, tapi harus yang mungkin nggak terlalu mikirnya nggak terlalu kencang, gitu ya. Nah, kalau bisnis properti ya mikirnya banyak banget ya, A to Z-nya ya. Kita lagi enak-enak, mandor telepon, apa ada ini, ada itu, ya. Nah, itu loh. Belum nanti tim marketing, belum nanti drama-drama tim lain, gitu ya. Ya ini sebagai pembelajar aja, maksudnya saya mau masuk properti itu mau tahapan yang paling sederhana mungkin ya masuk bisnis kaplingan yang lahannya kecil-kecil lah, lahan 500, lahan 1000, atau masuk konsep liperan, ya. Rumah bekas yang rumah tua direnov jual lagi, itu juga bisa, itu udah masuk bisnis properti ya. Jadi supaya teman-teman juga banyak belajar, banyak insight, banyak wawasan, gitu ya. Mungkin saja pada akhirnya malah dia yang berterima kasih kepada Anda karena telah membantu menyelesaikan masalahnya, ya. Beberapa proyek saya justru lebih banyak pemilik lahan yang sudah menikmati uangnya ya dibanding developernya.
itu seni menahan dirinya juga harus kuat-kuat ya, jangan sampai gemeter, goyang atau apapun. Ya, next Bu. Ya, ciptakan kondisi win-win solution ya. Win untuk developer itu seperti apa? Pembayaran tanah tidak tunai. Ya, hampir jarang sekali ya, kecuali mungkin developer besar yang memang belanjanya udah tahun kapan baru dikembangin sekarang, itu biasanya mereka memang uangnya sudah nggak berseri ya, atau teman-teman yang pakai skema mungkin pakai perbankan. Saya punya sertifikat, punya tanah, misalnya kayak Bu Hesti, Pak Amin sini saya beli, mana sertifikatnya? Nah, sertifikatnya tinggal masukin ke bank, ini sertifikatnya, itu tanahnya, tolong dong beliin, saya kelola jadi properti, ya. Nanti dibantu lagi untuk KPR-nya. Ya. Itu biasa, ya. Kita harus pakai yang nggak biasa, ya. Waktu pembayarannya lama, ya win untuk developer, ya, tapi ya jangan selama-lamanya, ya. 2-3 tahun, 4 tahun lah, sedang. Ya. Win untuk pemilik lahan, harga tanah bertambah, dapat keuntungan, tidak kehilangan hak atas tanah selama pembayaran belum lunas. Ya, jadi nah ini yang perlu jadi perhatian ya, tidak kehilangan hak atas tanah selama pembayarannya belum lunas. Next Bu. Lanjut. Bentar Pak. Lagi. Ya, ini salah satu trik pemanis ya. Trik pemanis itu banyak ya, banyak banget. Salah satu kejadiannya itu juga member DPS, cuma sekarang kayaknya nggak kelihatan gitu ya. Malah waktu hitbah itu ditanya sama calon mertuanya, kamu itu apa usahanya? Oh kami di properti Pak, padahal waktu itu masih jadi arsitek gitu ya. Di properti Pak, oh bisa dong tanah Bapak diolah, waktu itu di Anyer kalau nggak salah ya. Nah, dia begitu Bapak calon mertuanya minta ketemu di BSD sana, langsung datang ke sini, saya nggak mau tahu, pokoknya Pak Amin harus temenin saya ke sana gitu ya. Mertuanya orang keuangannya Krakatau Steel ya. Jadi akhirnya saya diskusi di sana. Nah, ini juga penting ya, penting misalkan ketemu orang begitu, ya alhamdulillah saya jangan sombong ya minta petunjuk Allah, jangan minder juga. Tapi kadang-kadang kita punya networking seperti itu tuh jadi apa ya? Jadi orang memandang. Gitu. Contohnya saya dengan rektor UMM itu waktu itu beliau ngabarin Pak Amin, insya Allah besok saya ada di Jakarta, kalau Pak Amin ada waktu bisa silaturahim. Oh bisa, saya sengaja kira-kira terbang jam berapa? Gitu. Oh terbang jam segini. Gitu kan. Oh ya udah, akhirnya saya menuju bandara, saya jemput, saya WA kan, begitu dia buka WA muncul, saya sudah di bandara. Berkenankah saya jemput gitu. Nah, padahal dia juga ada jemputan dari waktu itu mau ke UI atau apa, akhirnya beliau ikut saya kan. Nah, akhirnya di situ saya menemukan beberapa networking beliau. Nah itu penting ya, padahal hal sepele ya, jemput kan nggak habis berapa sih, bensin tol paling ya 200.000, tapi jadi membekas di seseorang yang sekarang kalau kesini nggak mau ngasih tahu, kalaupun ngasih tahu sudah mau pulang biasanya. Katanya supaya nggak ngerepotin. Nah, biasanya orang Jawa begitu tuh, gitu. Ya, tawarkan beberapa alternatif ya. Anda akan menanggung biaya legalitas lahan. Ini harus berdasarkan hitung-hitungan ya. Jangan asal. Gitu. Atau Anda akan menanggung kewajiban pajak. Jangan sampai ini nanti pajak waris juga tinggi, atau pajaknya nanti ditalangi dulu sama developer. Ya, pemilik tanah terima beres, gitu ya. Beberapa alternatif skenario pembayaran ya, atau bagi hasil ada keuntungan di sana. Nah itu salah satu kira-kira jurus mana sih? Oh misalkan dikasih ini masih belum juga, kasih pemanis ini belum juga gitu loh. Nah itu kan perlu diskusi, nanti mundur lagi gitu ya. 2, 3, 4 kali lah, 5 kali insya Allah kalau memang sudah chemistry, terus sudah ini pasti nyambung. Jadi kadang-kadang saya juga orang ini saya diem, tahu-tahu setahun setengah, 2 tahun datang lagi ke kantor, ya Pak Amin, inilah
sertifikatnya tanah saya dikerjain. Kenapa Pak? Ya nggak laku-laku. Coba Pak dulu laku. Tuh yang itu udah terima duitnya tuh. Banyakan dia. Saya mah belum. Gitu kan. Nah, itu akhirnya ya kayak gitu. Mengambil keputusan itu juga jadi salah satu motivasi ya. Di Bogor juga ada saya penawaran tanah murah dari awal pandemi, berarti 2020 ya. Di Bogor nggak ada tanah, kota Bogor 1.600.000 ya. Tapi per hari ini juga belum laku. Ya. Luasnya sekitar ya 1,6 hektaran di daerah Bogor kota. Belum ketemu ya, mintanya pendek, mintanya 6 bulan lunasan. Ya nggak apa-apa sampai mereka sadar gitu ya. Pak Amin ini sertifikatnya silahkan kerjain aja gitu. Ya, saya kan harus mikirin nyari duit buat izin-izin ya, buat rumah contoh, ya, buat cut and fill, ya banyak itu juga ya. Itu next ya. Oke. Ya, ini tipe-tipe di lahan ya, ada cool deal namanya, cash keras kita punya duit ya, mungkin yang 500 sampai 1 M udahlah beli lahan tipe teman saya juga gitu, nggak mau pusing orangnya gitu kan. Punya duit beli aja dulu Pak Amin, beli baru diprogres ada gitu. Ya terserah, pilihan ya, hidup itu pilihan gitu ya. Ada warm deal cash bertahap, ini saya masih mau, dan hot deal. Nah, ini yang didamba-dambakan dan hampir 95% proyek saya tanahnya itu hot deal kerjasama gitu. Ya. Berikutnya Bu. Ya, ada beberapa tipe hot deal. Yang pertama itu bayar per unit laku. Jadi teman-teman main misalkan 10 unit, 20 unit ya. Nah, kemarin juga ada penawaran lagi di Jati Asih itu bayar per unit laku gitu ya. Jadi setiap ada unit yang menjual itu yang kita bayarkan ya. Kerjasamanya begitu. Jadi setiap ada yang laku kita bayar, laku bayar ya. Bagi unit, bagi pintu, tadi ruko ya, ruko yang Solo itu saya alhamdulillah bagi unit, bagi pintu ya. Kemarin proyek di Makassar itu juga 1 hektar 1, sekian sih 1,3 lah, jadi 100 unit, 30 unit itu kita bikinkan rumah ya, jadi 30, jadi 70 kafling, yang 70 kafling itu milik developer ya. Si pemilik tanah itu kita kasih bangunan 30 unit sudah selesai alhamdulillah gitu ya. Jadi itu aset aja, aset. Jadi timbulnya aset. Masuk ruko itu ya, ruko itu juga jadi aset gitu ya di tengah kota ya. Kalau sengaja beli 8 miliar kan berat juga gitu ya. Tapi kalau dapat kayak gitu kan oh iya ya, penuh perjuangan gitu ya. Bagi hasil dengan pemilik lahan, ya B4 kita nyebutnya, atau B5 bagi hasil dengan pemilik modal. Next, Bu. Oke, berikutnya. Ya, tadi ya, bagi unit, bagi pintu skemanya ya, bisa 1:1, 1:2, ya tadi 70-30 ya, 30 unit buat si pemilik tanah ya, apa? 30 unitnya pemilik tanah, 70 unitnya, kan kita nggak harus dibangun dulu, kita masih kaflingan dulu gitu ya. Nah, gitu. Skema 1:2, ya 1:3, ya senyamannya aja. Ini banyak kok. Nah kalau di daerah Sumatera umum ini bagi bangun namanya ya, bagi bangun Sumatera itu dari Lampung sampai Aceh banyak yang pemilik tanah menawarkan skema ini ya, bagi unit bagi bangun. Next. Lanjut. Ya. Bayar bertahap, nilai lahan dibayarkan dalam tempo lebih dari 24 bulan. Ini saya masih mau, ya, bukan di bawah. Kalau setahun saya nggak mau, di bawah 2 tahun pun saya masih nggak mau. Biasanya di atas 24 bulan. Ya, dengan tadi trik tadi, naikkan harga, turunkan syarat. Ya, tentunya kita belajar juga nanti hitung-hitungannya ya. Mungkin nanti coba deh kapan lagi ada coba hitung-hitung properti sederhananya kayak apa sih gitu. Ya, nanti mungkin pertemuan berikutnya Bu boleh diagendakan ya. Oke, next. Ya, B4 dan B5. Jadi bagi hasil dengan pemilik tanah, bagi hasil dengan pemilik modal. Nah, ini dua inilah yang menjadi kesukaan saya dan andalan saya ya. Dengan pemilik tanahnya kita juga syirkah, terus saya juga
Atau misalkan, oh ada tanah bagus banget, kebetulan ada pemodal yang dananya lagi nganggur. Nah biasanya, Pak mau nggak dibeliin lahan ini? Dan biasanya di sini juga saya udah beli aja, plus belinya berapa, plus ditambahin modal kerja. Ya, ini paling hot lah dengan ini ya. Sebenarnya banyak nih kalau teman-teman udah masuk ke dunia ini, insya Allah banyak ya sekarang banyak. Saya beberapa pertemuan ya, yayasan-yayasan itu salah satunya contohnya Hidayatullah ya, kami pernah ketemu dengan Hidayatullah Pusat Jakarta itu, masya Allah ya, asetnya banyak, modal kerjanya banyak, tapi mereka fokusnya di pendidikan dan belum dengan kami belum klik gitu ya, maksudnya belum tahap lanjutan, tapi masih sampai saat ini masih berkomunikasi, masih silaturahim. Jadi mereka itu pengen ngembangin juga konsep properti syariah. Ya, jadi nggak tahu misalkan dari jalur mana, ya udah nggak apa-apa, kita cerita aja, kita berbagi begini. Oh ini kami punya aset ini, bisa nggak Pak Amin bantu hitungin? Oh begini. Mereka marketnya juga market lingkungan mereka sendiri ya, dari Hidayatullah karena cukup besar Hidayatullah. Ya, jadi konsep yang B4 B5 inilah yang andalan saya pribadi ya, beberapa proyek, ya itulah sirkahnya dengan pemilik lahan juga dengan pemilik modal. Ya, kenapa rantai saya memutus tidak pakai skema misalkan dengan perbankan. Alhamdulillah sampai saat ini insya masih aman dan terkendali lah. Next Bu. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Ya harapannya sharing malam ini mendapatkan manfaat buat teman-teman semua ya. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan Bu atau mau dibuka 3 pertanyaan ya? Baik, ya Pak Amin, Masya Allah ini ilmunya daging banget ini ya Mas. Saya mau nyela-nyela sampai udah ntar kita dengerin dulu gitu ya. Emang luar biasa banget nih gitu. Kalau pertanyaan dari saya nih Pak Amin, itu tadi kan, oh iya Pak Abi Wildan mau bertanya. Oke, siap. Boleh silahkan Pak Abi. Open mic boleh ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Pak Amin. Keren banget ilmunya ya. Pak Amin, ini saya mau bertanya sama Bapak ini terkait dengan, saya pernah ketemu dengan calon penjual yang tadi Pak, kayaknya ogah-ogahan berkomunikasi nih Pak. Nah ini menurut Pak Amin, apa tadi termasuk kategori yang tidak butuh ya? Jadi memang orang ini unik Pak. Dulu udah mau transaksi dengan teman saya batal karena nggak ketemu harga. Nah kemudian oleh teman saya dilempar ke saya, tetapi kayaknya kesan yang muncul, dia lebih senang berinteraksi dengan maklarnya, tetapi memang maklarnya ini punya satu karakter yang agak tidak nyaman lah. Saya sulit menceritakannya, kira-kira begitu. Ya. Ini orang ini agak susah dihubungin nih Pak Amin nih, di WA cuma itu doang, kemudian telepon juga kayaknya menghindar kan gitu. Jadi memang info yang saya dapatkan, pemilik tanah ini nama tanahnya itu atas nama supirnya nih Pak Amin. Tapi kok orang agak susah dihubungi. Nah, menghadapi orang seperti ini strateginya gimana ya Pak Amin ya? Makasih Pak Amin. Baik Pak. Memang ya kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya kalau dari cerita Bapak itu, kalau saya sih cukup berhubungan mungkin maksimal 2-3 kali. Sekedar mungkin salam silaturahim nggak apa-apa. Tapi biasanya yang model-model begitu juga saya hindari Pak, karena memang biasanya ada tipikal-tipikal orang yang model begitu tuh entah pengennya hanya naikkan harga tanah atau apa, tapi kalau karakter dari sekilas yang Bapak ceritakan itu saya coba hindari. Jadi saya nggak masuk ke ritme permainan mereka. Ya saya mending cari data baru ya, cari data baru yang memang saya menjalin komunikasi gitu. Dan biasanya saya sama teman-teman maklar tuh kayak begini, teman-teman carikan saya lahan yang mau kerjasama. Jadi kalau lahan, dan saya batasi, misalkan saya hanya nyari lahan mulai dari 1.000 atau 2.000 sampai dengan maksimal 2 hektar. Dan maunya kerjasama, ataupun kalau pembayaran minimal 24 bulan. Nah, kalau udah ada clue begitu,
ngolahnya saya naikin ke 2,5 tahun ke 3 tahun jadi lebih mudah, Pak. Gitu. Jadi orang itu juga udah membuka diri bahwa developer yang akan masuk tuh yang akan kerjasama. Misalkan Pak minta uang tunggu atau tanda jadi ada, gitu aja. Jadi insya Allah ada gitu. Maksudnya tetap kita kalau orang itu nanti suatu saat Pak kami butuh lah, butuhnya nggak banyak, misalkan 20-30 juta ada, yang apa kita masuk ke sana. Gitu. Tapi kalau memang sudah karakter bentuk nggak apa-apa, cari yang lain aja Pak. Jadi kalau perbandingan saya tuh paling enggak saya kayak begitu tuh ketemu 10 orang. Jadi saya bisa dari 10 karakter ini mana sih yang paling orang itu diajak diskusi sama saya nyaman. Intinya kalau antara saya dan pemilik tanah itu kayak ada gap, itu biasanya ya saya nggak terus gitulah, nggak saya maju terus. Ini nanti membuang energi saya, padahal saya harus misalkan ketemu banyak orang lah, harus ketemu ini lagi lah gitu. Jadi hindari dan bisa jadi cari yang lain aja, gitu kan banyak. Itu sih Pak. Mungkin satu lagi, Pak Amin, dalam pengalaman Bapak ada ya pemilik tanah yang berkenan bahwa tanahnya itu dibayar lebih dari 1 tahun, misalnya 2-5 tahun tuh ada ya? Karena pengalaman saya yang tenor 1 tahun saya pernah mengalaminya dan sukses ya. Cuma kalau yang 2-5 tahun, apakah memang pernah ada berdasarkan pengalaman Pak Amin ya? Makasih Pak Amin. Ya, banyak Pak, banyak. Jadi tergantung apa ini ya, tergantung mungkin doa, terus mintanya juga gitu ya Pak. Kalau memang sesuatu kita berbicara itu mustahil, nggak mungkin ya nggak mungkin. Tapi yang di kejadian saya itu hampir rata-rata di atas 24 bulan Pak. Ya, 24 bulan, 3 tahun. Kalau ngomongnya tahun kan jadi kayak lama, Pak. Tapi kalau 24 bulan, 36 bulan, gitu kan kayaknya nggak terlalu lama. Dan biasanya mereka saya prioritaskan, Pak. Misalkan, Pak Amin saya butuh uang berapa? Sekian. Cash flow di keuangan kami sekian ya. Kita hanya bisa keluarkan misalkan 10%, 20%. Dan mereka tahu betul. Gitu sih, Pak. Syukron, Pak Amin. Ya, afwan, Pak. Oke, ini udah lumayan ini ya, agak malam nih, mungkin yang lain boleh silahkan dikasih kesempatan 2 menit lagi. Kalau mau diikuti mau bisa panjang. Iya. Makanya saya batasin 3, soalnya besok habis subuh saya mesti ke ini mau pembukaan pembangunan peletakan batu pertama di itu ya di Granada Land untuk pesantren properti di properti syariah di Granada besok ya. Sip. Buat teman-teman juga, ya, buat teman-teman juga mohon diisi listnya ya kalau memang mau dapat materi dan lain-lainnya gitu ya. Dan ini juga insya Allah bermanfaat buat teman-teman ini karena ada info-info lain yang bisa kita sampaikan. Oke, mungkin buat 2 lagi penanya, silakan. Saya Pak. Ya, Mas, silakan. Izin. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amin, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu dari Bapak. Tadi sudah dikelompokkan. Saya lihat ada beberapa alternatif ternyata ya untuk win-win solution ini gitu. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan lahan dan saya sudah mendapatkan, tetapi kategorinya enggak yang apa menurut Pak Amin tadi hot mungkin ya. Mungkin saya masuknya ke WAM karena tadinya oke setahun gitu kan, tapi mendadak menjadi pengennya 6 bulan gitu kan. Tetapi setelah nego-nego, alhamdulillah ya 6 bulan. Tetapi kalau uangnya belum bisa dibayarkan, maka masih ada waktu lagi 6 bulan. Jadi masuk ke setahun juga gitu, alhamdulillah. Nah, tetapi ini kategorinya mereka butuh tadi. Jadi mau di mana aja, tetapi kebetulan kemarin mah karena orang tuanya dan ini ada orang tua 1 dan anaknya 2 gitu kan. Jadi karena orang tuanya ada, jadi saya diminta untuk datang ke rumah. Ya alhamdulillah sudah ketemu, dianggap anak juga gitu kan. Namun setelah jadi, kan mereka butuh ya Pak ya. Nah mereka butuhnya itu ngejar gitu Pak. Dikit-dikit minta, padahal proyek sedang jalan gitu. Ini kira-kira mengatasinya bagaimana ya Pak Haji? Hatur nuhun seperti itu Pak. Iya. Proyeknya sekarang on progress ya Pak?
Betul, on progress, Pak. Luasan berapa, Pak? Saya dapat di angka 2000-an, Pak. 2000-an. Berarti total sekitar berapa? Sebetulnya 18-17 unit ya? Ya, 2000 sekian, saya masih 22-an, Pak. Oh, 22-an. Oke. Lokasi di mana itu, Pak? Lokasi di Bandung, Pak. Bandung ya. Ya, sebenarnya ada beberapa ini ada lokasi agak beberapa di Bandungnya alternatif sih, agak Pak. Jauh dari kota, tetapi ada semacam kota satelit lah gitu. Iya, iya. Nah, biasanya saya Maaf, kalau gimana, Pak? memang ya kalau memang kadang memang kita kan nggak tahu kebutuhan orang seperti apa. Tapi sebisa mungkin kan kita dengan pemilik lahan itu mengakomodir kebutuhan mereka kan gitu. Kalau saya sih nggak harus semua jualan unit, Pak. Kalau memang butuh dikejar-kejar begitu, biasanya ada beberapa saya mungkin dengan teman-teman dekat atau bahkan dengan konsumen pun kadang saya blok, misalkan ada blok A, B, tapi di blok B itu 2-3 kafling itu saya jual bukan unit tapi kafling. Untuk apa? Kadang-kadang untuk mempercepat mengakomodir keinginan pemilik lahan. Gitu. Jadi mungkin ya secara profit kita agak berkurang, tapi secara kewajiban kita tertunaikan. Nah, mungkin itu sih Pak salah satu trik atau tipnya. Gitu. Jadi kalau saya nggak pernah gengsi, misalkan ada yang ngomong teman developer lain, developer kok masih jualan kapling, yang tahu dapurnya cash flow itu kita, bagaimana kewajiban kita itu paling nggak ke stakeholder, salah satunya pemilik tanah itu terakomodir, salah satunya ya mungkin kalau paling cepat kan orang, kadang nggak semua orang butuh rumah, tapi kalau misalkan jual kafling diskon, tapi kita juga masih dapat profit, tapi si pemilik lahan juga terakomodir untuk permintaannya, nah itu biasanya saya salah satunya ya trik itu. Bisa jadi dengan teman kita atau mungkin dengan konsumen, ya itu berbagai trik itu aja sih Pak. Gitu. Mangga Pak. Mungkin itu ya Pak. Mangga Pak. Satu lagi Bu Esti. Baik, siap. Satu lagi. Tapi sebelum satu lagi, ada ini dia mau disampaikan dari Flipro nih. Oh iya, oke. Tunggu dulu dari Flipro, silakan. Teman-teman sabar menunggu. Ya biar mohon izin teman-teman buat ya, ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Semoga ini bisa nanti kita bisa ini lagi sama Pak Amin ya. Oke, silakan. Terima kasih Coach Amin nih, sekaligus juga guru kita luar biasa yang menginap malam hari ini. Terima kasih juga Bu Hesti dan teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Izin sharing salam hangat juga dari Coach Wildan teman-teman. Beliau hari ini masih dari Bintaro nih. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, kami ada beberapa informasi khusus buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang ingin memulai bisnis pelipran propertinya. Nah, ini salah satu proyek yang sangat simpel, yaitu proyek peliperan. Ya, kita dengan tanah yang cukup kecil, caranya simpel, bisnis prosesnya mudah, sangat agile banget dan bisa diterapkan oleh teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen ikutan bagaimana caranya peliperan yang mudah, simpel dan bisa dilakukan oleh pemula, yuk ikut kelas kita di kelas webinar kita di sini. Nanti kita akan ajarkan step by step-nya bagaimana memulai bisnis peliperan. Nah, ini salah satu. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah salah satu proyek kita teman-teman yang berbasis flipper ya. Buat teman-teman yang mungkin saat ini ingin langsung terjun di bisnis properti namun ingin memulainya dengan skala kecil, jadi boleh banget untuk mengikuti webinar kita ya teman-teman. Insya Allah teman-teman nanti akan mendapatkan banyak banget benefit ya, selain tentunya belajar tentang konsep dan bisnis model Flipro, teman-teman juga insya Allah nanti akan mendapatkan berbagai networking sekaligus berbagai value-value yang lain ya teman-teman. Dan ini investasinya juga ekonomis. Kapan lagi teman-teman kita bisa mengikuti mentoring dan juga konsultasi ya teman-teman, investasinya hanya kurang dari 200.000. Teman-teman nanti akan mendapatkan juga banyak video eksklusif ya, lebih dari 60 video yang tersedia di member area ya. Kita akan mulai belajar tentang konsep bisnisnya, roadmap-nya, model bisnis, ya, kunci sukses dan juga kesalahan-kesalahan yang harus kita hindari ya teman-teman sebagai pemula dalam menjalankan bisnis properti. Dan teman-teman juga boleh banget untuk subscribe dan juga like ataupun komen ya di channelnya Coach Wildan Master Property ya teman-teman. Jadi beliau sudah beberapa video beliau upload ya. Jadi mungkin kita bisa
menyimak di kanal YouTube beliau ya teman-teman. Selain itu kita juga ada program khusus nih teman-teman, perdana di 2023 ini ya teman-teman, akan kita laksanakan di bulan Februari ya teman-teman, selama 3 hari berturut-turut, dan ini sudah batch ke-17 nih teman-teman. Jadi ada materi lengkap ya teman-teman, mulai dari cara mencari lahan yang hot deal seperti tadi guru kita Pak Amin sudah menyampaikan, ditambah dengan bagaimana menyiapkan bisnis plan kepada pemilik lahan supaya bisa meyakinkan dan memberikan penawaran yang solusinya. Selain itu juga tentunya ada negosiasi dan akuisisi lahannya, plus sistem pemasarannya ala flipper tentunya ya teman-teman. Kemudian ada juga sistem keuangan dan cash flow-nya, bagaimana supaya kita tidak salah dalam menentukan harga jual ya, kemudian margin dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang menarik adalah sistem manajemen produksinya ya teman-teman. Jadi kapan kita harus mengeluarkan biaya-biaya tertentu yang sesuai dengan timing atau journey project kita ya. Ada juga materi tambahan ya teman-teman mengenai verifikasi dan wawancara konsumen. Nah, bagi teman-teman tentunya ini adalah materi lengkap ya. Selain kita belajar Flipper, insya Allah kita juga akan belajar versi developernya ya teman-teman. Jadi teman-teman banyak sekali ruang belajarnya nih Bu Hesti. Bisa di Flipper, bisa juga nanti program-program lain yang mungkin sejenis untuk kita belajar properti ya teman-teman. Dan ini benefitnya luar biasa ya teman-teman. Teman-teman juga bisa konsultasi tentang proyek yang sudah berjalan ataupun proyek yang ingin dijalankan begitu ya teman-teman. Kemudian juga ada modul, dan teman-teman bisa berkesempatan untuk berhubung dengan komunitas Flipperonesia, Flipperan seluruh Indonesia ya teman-teman. Dan Fatih Group terbuka sekali teman-teman buat teman-teman untuk kita bisa berkolaborasi, yang punya skill, yang punya pengalaman, atau bahkan yang punya lahan gitu untuk kita kelola dan kita jadikan lahan hot-deal. Masya Allah, peluangnya luar biasa. Ilmu dari Pak Amin ya teman-teman, kita kolaborasi hot-deal begitu ya. Ini investasinya murah banget teman-teman ya, 3 hari offline di kantor kami di Fatih Group Bubulak ya teman-teman. Alhamdulillah sudah cukup banyak peserta atau alumni yang sudah mengikuti kelas kita teman-teman. Investasinya hanya kurang dari 2 juta rupiah teman-teman. Teman-teman sudah bisa belajar bisnis properti ala flippernya ya. Tapi kalau ingin yang lebih kompleks tentunya teman-teman juga bisa juga mengikuti program developer properti syariah yang diselenggarakan oleh BPS. Mungkin begitu Bu Hesti yang bisa saya sampaikan. Khusus buat teman-teman yang hadir malam hari ini juga boleh kita buat skema bayar nih Pak Amin izin. Tidak hanya kita beli rumah ya, ataupun mungkin akuisisi lahan, buat teman-teman juga yang ingin serius, kemudian benar-benar pengen praktek langsung penekanannya ya teman-teman. Karena di kelas kami ada prakteknya ya teman-teman. Praktek negosiasi, akuisisi, dan juga praktek menyiapkan bisnis plan atau bahan presentasi ke pemilik lahan. Ini teman-teman bisa cicil ya teman-teman. 3 kali bayar ya, jadi udah kurang dari 2 juta bisa dicicil, cicilan pertama harganya hanya 1 juta. Itu closing sekali aja udah balik modal itu. Iya benar-benar. Itu mungkin nanti kontaknya di share ya, kan kontaknya di share di grup ya, di teman-teman yang ini barangkali belum catat nomornya, nanti bisa teman-teman di share di grup gitu ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan kedepannya juga Pak Amin bersedia juga mungkin sharing dan mengisi di kelas master juga nih. Buat teman-teman juga yang khusus malam hari ini boleh keep seat-nya karena ini offline teman-teman ya, hanya 500.000 saja juga ya teman-teman, sebagai tanda komitmen, karena ini kita akan selenggarakan di bulan Februari. Insya Allah nggak akan kerasa ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah mulai booking seatnya, nanti teman-teman kita akan kasih bonus e-cost. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan e-cost tersebut, teman-teman sudah bisa kita pandu ya perlahan ya teman-teman, mulai dari mungkin menyiapkan listingnya terlebih dahulu, sehingga waktu di bulan Januari Februari ini kita berharap teman-teman nanti ketika ikut kelas dan selesai kelasnya sudah bisa mempraktikkan ilmunya dan kita telur tentunya ya. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan kita bisa terus belajar di berbisnis properti, terutama properti syariah ya teman-teman. Kita wujudkan mimpi kita siarkan konsep-konsep bisnis properti yang sesuai dengan syariah. Itu saja mungkin Ibu Hesti. Selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Hesti. Terima kasih. Oh iya, siap, baik, terima kasih. Ya. Pak Budi, iya, Pak Budi terima kasih ya. Ya, sebelum ada pertanyaan sisa satu lagi tadi
berbagi peluang ya. Artinya dengan silaturahim kita malam ini ada banyak peluang yang ditawarkan oleh teman-teman dari Flipro ya. Saya juga mau mungkin berbagi sedikit peluang ya. Mungkin peluangnya satu, yang pertama mungkin bagi teman-teman ya, kalau mungkin yang punya skill di penjualan, insya Allah saya lagi butuh satu atau dua lah manajer marketing, satu project manager, itu peluang lagi kan. Atau teman-teman yang punya calon konsumen yang hot, lagi cari ruko untuk investasi, Solo lagi besar-besaran, boleh nanti ya, bisa hubungin Bu Hesti itu. Nanti Bu Hesti juga ada. Ya, nanti bisa hubungin Bu Hesti atau ke saya, boleh juga gitu. Nah itu beberapa peluang yang coba saya share, nanti bisa juga nitip ke Bu Hesti atau ke saya langsung, CV-nya boleh dikirim ke saya ya. Siap. Informasi lengkap insya Allah buat yang sudah daftar nih dan sudah ngisi absensi ya. Jadi teman-teman mohon banget diisi absensinya karena akan ada banyak informasi penting. Kalau mau bertanya juga mungkin nanti bisa kita bales ya, mungkin kalau di kesempatan ini enggak. Dan satu hal lagi, saya juga ikutan kelasnya Master Flipro waktu itu, dan ini detail banget gitu ya, karena sebelumnya boleh minta nomor telepon Pak Amin dan Bu Hesti. Ya boleh nanti di-share ya. Oke, poinnya adalah buat teman-teman yang mau belajar properti, ini kesempatan terbaik. Buat yang ragu-ragu atau masih bingung gitu ya, nanti di Flipro nih lebih detail dibahasnya. Nanti ada, saya udah ngikutin DPS, udah ngikutin Flipro juga, jadi dua-duanya keren gitu menurut saya. Oke, terakhir ya, pertanyaan terakhir Pak Amin. Terima kasih banget nih waktunya. Siap. Izin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Siap. Ya, peserta yang terakhir. Kita juga dapat kesempatan ini nih, tadi Pak Amin nawarin lowongan ya. Masya Allah. Benar-benar nih yang hadir hari ini beruntung banget gitu ya. Dapat ilmu, dapat kesempatan, dapat banyak lah insya Allah. Oke, pertanyaan terakhir, ada yang mau bertanya mungkin? Pak Budi mau nanya? Atau yang lain? Atau kalau cukup ya? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, mungkin nanti kita bisa kolaborasi lagi ya Pak Amin ya, bisa jadi tamunya di Master Flipro ya, insya Allah ya, karena memang ilmunya luar biasa nih. Saya perlu banyak belajar ya. Satu hal sih Pak Amin, kalau nggak ada yang nanya, satu lagi nih. Tadi kan udah oke nih ya, langkah awal keberanian untuk ya menghadapi pemilik lahan nih Pak, yang kadang-kadang kita masih butuh mentality. Nah, apa nih tips dari Pak Amin? Ya kita harus di lingkungan circle yang main properti sudah cocok, misalkan di Flipro atau diskusi dengan kami ya saya nggak pernah membatasi, misalkan bahkan saya banyak ketemu teman-teman developer yang sudah berjalan tapi proyeknya mangkrak gitu. Nah itu biasanya memang mentalitas kitanya juga memang secara keilmuan ya, secara mentalitas juga harus diasah terus tentunya ya, dan pasti orang akan menemui beberapa kendala itu yang akan kita justru nanti jadi matang gitu ya. Dulu ya saya takut, dulu ini itu, tapi rasa takut itu ya udah saya hajar aja terus sekarang. Nah, dan sekarang kan bukan lagi bahasanya, bukan saya yang ngejar-ngejar pemilik tanah, tapi banyak sekali pemilik tanah, pemilik lahan ini bukan jadi ujub atau apa, tapi memang saya nanamnya, nyangkulnya tuh udah 5 tahun yang lalu gitu loh. Nyangkulnya atau menanam itu yang orang-orang yang saya edukasi tanahnya belum laku, sehingga mereka saya mau ketemu Pak Amin lah, mau ini lah, mau itulah gitu. Tapi memang kita juga butuh keberanian ya. Jadi menurut saya kalau di dunia bisnis, dunia apapun ya, mencoba itu lebih baik daripada kita nggak sama sekali gitu loh. Gagal itu biasa gitu. Saya mungkin ya dilecehin orang puluhan kali ya, tapi saya nggak pernah peduli gitu loh. Itu bahkan pernah di satu forum orang yang pernah melecehkan saya pernah dimaki-maki oleh maklar di Hotel Sofian Bu gitu. Tapi sebenarnya yang melakukan kesalahan teman saya gitu, yang bikin janji, tapi karena dia juga mungkin perempuan takut, akhirnya saya yang ngadepin gitu kan. Begitu saya ngadepin, bener saya dimaki-maki oleh teman mediator, ditunjuk-tunjuk gitu kan. Tapi pas satu forum, pernah di satu forum developer gitu, saya kan masih tergabung ke teman-teman Ray, ke teman-teman Himpera kayak gitu. Orang itu saya tanpa sengaja di alam bawah sadar saya kenal,
Misalkan sebut aja namanya Andi. Pak Andi ya? Iya, siapa ya? Saya Amin Pak, yang dulu Bapak maki-maki di hotel gitu. Orang-orang pada ngeliatin semua gitu loh. Iya, jadi saya nggak sadar ngomong begitu tuh nyeplos aja gitu. Saya Amin Pak, yang dulu Bapak maki-maki di hotel gitu kan. Terus teman-teman yang lain nih, yang teman-teman yang developer yang sudah punya nama lah di Himpera itu, loh kenapa mereka dia maki-maki antum Pak? Oh enggak maaf saya keceplosan gitu. Enggak saya ralat gitu kan. Orangnya sampai ya Pak maaf saya ya Pak maaf benar saya gitu. Nah, itu loh. Tapi itu menjadi motivasi saya tersendiri bagaimana ya itu memang ya enggak semua orang kan pemikirannya harus sama dengan kita atau apapun gitu ya. Tapi paling enggak kita memulai melangkah dari satu tahapan etape tahap masuk ke dunia properti udah sesuatu tersendiri, tinggal kita ya belajar, nanya kanan kiri gitu kan, nanya lagi gitu, belajar ya alhamdulillah sekarang ya saya sih belum banyak ya, baru belasan project gitu ya alhamdulillah. Tapi saya justru mungkin karena skill saya, keilmuan saya banyak bertemu dengan orang, ya sudah saya dapat lahan, deal, siapa nih mau ngerjain, ayo saya dikasih share berapa persen sahamnya atau profit sharing profitnya, ya sudah teman-teman yang ngerjain, ya sudah saya mereka yang penting benar itu saya kawal sampai dengan berjalan proyeknya biasanya gitu. Makanya ya sudah, oh saya punya keunggulan di sini nih gitu kan, di ketemu pemilik lahan yang sudah sedemikian rupa, yang teman-teman masih kesulitan ya sudah gitu. Jadi banyak juga teman-teman yang saya share tadi ya kolaborasi itu juga banyak. Gitu. Mungkin itu sih Bu. Ya, kalau ya. Baik, ini luar biasa banget ya Pak Amin. Jadi boleh disimpulkan bahwa kita sebagai kalau kita mau terjun di dunia properti, kita harus tahu ilmunya. Kemudian kita juga menyiapkan diri kita ya untuk bisa bersabar, punya attitude, kemudian integritas, konsisten dan pantang menyerah ya Pak Amin ya, insya Allah ya. Yes. Ya, terus bergerak aja gitu ya. Selama kita ada di jalur yang benar ya, properti syariah insya Allah jalur yang benar ya. Insya Allah banyak pertolongan dari Allah. Pak Amin, makasih banyak juga teman-teman. Sama-sama. Ya. Semoga ini jadi sebuah amal jariah nih buat Pak Amin, dan kita juga yang belajar di sini bisa praktekin ya. Yang penting praktek. Ya, tinggal prakteknya ya. Dan Flipro bisa bantu teman-teman Master Flipro kalau ada yang mau belajar, karena ini murah banget kalau boleh dibilang gitu untuk dunia properti gitu ya. Ini cukup murah tapi nggak murahan gitu, artinya ilmunya itu benar-benar daging juga gitu. Dan insya Allah sudah teruji lah. Ya sudah teruji ya, alhamdulillah ya. Oke, baik, itu saja dari saya. Kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa, dan saya ingatkan lagi buat yang belum isi daftar hadirnya, mohon diisi biar kita bisa informasikan hal-hal atau mungkin teman-teman bisa bertanya di situ. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum.